Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Bayangin ada orang yang kehilangan segala-galanya. Dia kehilangan harga diri, warga, atau bahkan masa depannya. Nah, bertahun-tahun kemudian nih, dia kembali. Tapi bukan untuk maafin ya, namun untuk balas dendam. Kita nggak saranin sih untuk kalian tuh ngelakuin hal yang sama. Tapi gue di sini cuma pengen ceritain aja beberapa di antaranya yang sungguh-sungguh mencengangkan dunia. Sudah penasaran? Hai, gue Andre. Yuk kita bahas. Nomor 10. Beli tank. Jangan pernah anggap remeh wanita ya. Dia tuh bisa bertahan tiap bulan menghadapi rasa sakit menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan masih banyak hal lainnya yang perlu dirasain sama seorang perempuan. Tapi ada wanita yang perlu kalian acungi jempol nih, karena Maria Oktyabrskaya benar-benar bertekad untuk balas dendam atas kematian suaminya yang merupakan seorang perwira militer Soviet. Jadi sebenarnya hidupnya tuh awalnya adem-adem aja. Cuma karena mendadak suaminya gugur di medan perang akibat dieksekusi sama Nazi Jerman, dia pun langsung punya pemikiran untuk beli tank untuk balas dendam. Iya, tank beneran, bukan tank miniatur dan juga bukan tank game juga ya. Maria langsung menjual semua barang berharganya, terus nyumbang duit 10 juta rupiah ke pemerintah Soviet dengan syarat kalau uang itu harus dipakai beli 1 unit tank T-34 yang nantinya akan dia pakai untuk nyetir ke medan perang. Uniknya nih, pas pemimpin tertinggi mendengar hal tersebut, dia malah langsung setuju dong. Bahkan, tanknya itu dikasih nama Fighting Girlfriend. Sebelum berangkat ke medan tempur, Maria tuh bener-bener latihan jadi pengemudi sampai dirinya tuh jago, dan akhirnya di tahun 1943 resmi dikirim ke medan perang. Hasilnya, semua unit tuh pada respect ya sama Maria karena dia tuh nggak cuma berhasil nyetir, tapi ikut menembak sekaligus ngebenerin tanknya yang sempat rusak di tengah perang. Sayangnya di tahun 1944, tank Maria sempat kena tembak, dan waktu dia keluar untuk ngebenerin, kepalanya malah kena pecahan peluru. Ujung-ujungnya, Maria harus koma selama 2 bulan sebelum akhirnya meninggal dan dikasih gelar pahlawan Uni Soviet. Tato muka. Siapapun yang mau nato biasanya udah dikasih tahu kan kalau keputusan itu tuh benar-benar krusial karena tato adalah hal yang permanen. Emang sih sekarang tuh bisa dihapus, tapi ngapusnya lebih sakit daripada buatnya dan tentunya lebih mahal dari buatnya juga ya. Itulah kenapa netizen pada shock berat waktu tahu pria bernama Ethan Scarcelli mutusin untuk menato muka bapaknya pembuli. Jadi kalau kalian lihat satu badannya Ethan dari muka sampai kaki nih emang banyak tato di tubuhnya sih. Biasanya sih tato itu adalah umpatan atau hinaan ke dirinya. Nah kali ini yang ditato bukanlah kata-kata, tapi wajah bapak dari salah satu pembulinya teman-teman. Masalahnya sebenarnya bapaknya tuh udah meninggal. Dan karena hal itu Ethan mutusin untuk nato di bagian paha sekaligus bareng Grim Reaper di sebelahnya. Waduh, ini mah udah ngedoain kalau bapaknya masuk neraka gak sih? Gila ya, katanya cara ini tuh dipakai untuk menyerang orang yang suka ngebully dia, dan tentunya dengan cara yang tidak berisik sama sekali. Tapi menurut kalian, wajar apa enggak tuh? Spam surat. Dari mukanya, Alan Rolski kelihatan kayak bapak-bapak ramai suka ngajak ngobrol tetangga atau membantu orang yang kesusahan kan? Tapi nyatanya, Alan tuh malah punya julukan sebagai King Spam karena dari tahun 2004 sampai 2005, setiap harinya tuh dirinya selalu mengirim 1 juta email spam ke orang-orang. Gila, waktu luangnya banyak juga ya pak. Masalahnya nih, spamnya tuh bukan cuma berisi katalog belanja doang ya, tapi isinya adalah harga saham yang sudah dia manipulasi sehingga orang-orang beli saham tersebut. Dan kalau banyak yang tertarik nih, saham yang tadinya dia beli dengan harga murah bisa berujung dijual dengan harga yang lebih mahal kan? Nah, di tahun 2002 muncul artikel interview yang ngasih tahu alamat rumahnya teman-teman. Alhasil, netizen yang sempat jadi korban hasil spamnya si bapak langsung balas dendam lah tuh. Dalam sekejap, bukan cuma emailnya aja yang penuh spam, tapi rumahnya juga loh. Wah, benar-benar karma dibayar kontan ini mah. Di tahun 2009 lalu, dirinya dinyatakan bersalah atas tuduhan korupsi, spamming, dan pencucian uang sehingga dihukum selama 4 tahun di balik jeruji besi. Dorong pasangan. Namanya hubungan, pasti ada waktu di mana kalian tuh berantem atau nggak sependapat ya. Tapi untuk pasangan kali ini, kayaknya emang nggak cocok aja deh hubungannya. Gara-gara awalnya si cowok tuh ngelamar sang cewek di ketinggian seperti ini guys.
Nah sayangnya si cewek tuh waktu itu belum siap dan mutusin untuk menolak lamarannya. Cuma dari situ mereka tetap berhubungan dan menjalani kehidupan pacarannya kayak biasa. Siapa yang sangka dong kalau 2 tahun kemudian nih si cowok kembali ngajak si cewek ke tempat itu lagi. Sebenarnya di sini sang cewek mikir mau dilamar lagi dan udah siap ya untuk bilang iya. Tapi nih tahu-taunya si cowok ngajak situ untuk ngedorong dia doang dong. Itu mah bukan saling cinta ya, tapi ada satu yang mendendam. Kalau udah tahu kayak gitu mah kenapa nggak diputusin dari kemarin-kemarin aja sih? Gak jadi nikah. Cerita satu ini dikirim oleh Paul, di mana temennya yaitu Pete ceritanya mau nikah sama cewek yang bernama Rebecca. Jadi tradisi nikah di Amerika tuh biasanya adalah ayah dari sang cewek yang membiayai semuanya ya, mulai dari makanan, gedung, baju, dan yang lain-lain. Nah, hal itulah yang dilakuin bapaknya Rebecca, teman-teman. Tapi suatu hari Paul dengar dari teman-teman ceweknya yang ikut acara bachelorette party Rebecca kalau si cewek tuh udah selingkuh dari si Pete. Sebagai teman yang baik, tentunya Paul langsung buru-buru ngasih tahu si Pete dong. Nah, ternyata Pete pun udah tahu dan udah nge-hire detektif untuk ngumpulin semua buktinya, teman-teman. Dan pembalasannya baru dilakuin di hari pernikahan mereka, di mana pas Rebecca bilang saya bersedia, Pete malah ngomong saya nggak bersedia. Bahkan dari situ dia suruh para tamu melihat bawah bangku mereka karena ada kotak berisikan bukti-bukti kalau Rebecca udah selingkuh. Selingkuh. Udah pacaran dan menikah selama 8 tahun, udah tinggal bareng, dan tentunya udah saling kenal keluarga satu sama lain, ternyata nggak menjamin ya hubungan itu aman dari perselingkuhan. Soalnya Michelle pulang ke rumah dengan shock karena sang suaminya yaitu Mike membawa pulang perempuan bernama Jessica dalam keadaan hamil. Yap, hamil. Terus dibawa ke rumah, bahkan Michelle disuruh pulang ke rumah orang tuanya aja. Gila nggak tuh? Siapa yang selingkuh, siapa yang diusir ya? Cuma untungnya Michelle nggak ngalah begitu aja, karena setelah rasa sedih dan syoknya hilang, dia tuh buru-buru nge-planning balas dendamnya. Mulai dari mengganti semua kunci, ngebuang semua barang Jessica, ngasih undangan ke orang-orang untuk datang main ke rumahnya, dan sampai nyewa billboard dengan tulisan "Congratulations on leaving me for your pregnant lover Mike. I hope the baby doesn't inherit your infidelity. Burn." Bos banget sih aku. Jadi pas Mike pulang, dirinya tuh benar-benar kaget karena banyak orang di depan rumah, namun dia tuh nggak bisa masuk sama sekali. Dan tentunya dia tuh nggak bisa marah ya karena rumahnya pun atas nama Michelle. Udah nggak punya apa-apa masih belagu. Rasain deh tuh Mike. Ikan digoreng. Kalau mau punya peliharaan, harusnya udah siap sama konsekuensi untuk merawatnya kan? Tapi suami Mia Zahira ternyata nggak bisa tuh melakukan itu. Soalnya udah disuruh berkali-kali untuk ngebersihin, ada aja dong alasannya. Akhirnya Mia tuh mulai capek dan mutusin untuk balas dendam ke suaminya. Tanpa basa-basi, Mia tuh langsung ngambil sang ikan, nyemplungin ke minyak goreng, dan jadi ikan goreng deh. Perlu kalian ketahui kalau ikan yang mau dimakan sekeluarga itu aslinya ikan arwana loh. Kebayangkan harganya berapa? Ya, tapi siapa suruh ya nggak mau bersihin? Ditinggal pasangan. Mau sebenci apapun kalian sama pasangan, tapi kalau dimulainya baik-baik, ya harusnya selesainya juga baik-baik nggak sih? Sayangnya hal ini nggak dilakuin sama Walt dan juga Anna. Jadi ceritanya gini, dari awal hubungan, Anna tuh udah bilang kalau dia punya penyakit yang di masa depan mungkin butuh pakai kursi roda. Mendengar hal itu, ternyata nggak bikin Walt pergi loh. Dia malah berusaha membangun rumah yang ramah kursi roda, bahkan ngebenerin rumah Anna sekarang biar pas dijual nanti bisa untuk nambah-nambahin rumah impian mereka berdua ya. Baik banget nggak sih? Nah, suatu hari ternyata Walt didiagnosa kena kanker. Dan kalian tahu nggak apa yang dilakuin Anna? Malah ninggalin lewat SMS dong. Katanya dia tuh nggak bisa ya sama orang yang perlu dirawat. Wah, gila. Bahkan waktu Walt berusaha untuk mengembalikan barang-barangnya, ternyata Anna tuh selama ini udah selingkuh di belakangnya dong teman-teman. Wah, benar-benar kacau sih. 9 bulan kemudian, Walt tuh berhasil dinyatakan sembuh dari kanker dan dapat invoice kalau renovasi rumah Anna ternyata memakan biaya yang besar banget. Dari sini, Walt tuh langsung sewa pengacara dan katanya sih, Anna sampai harus menjual rumahnya. Bahkan beberapa tahun kemudian, Anna tuh masih berusaha untuk mengajak balikan loh. Dasar ya nggak tahu malu ya. Kotoran anjing.
Menurut aku, nggak ada satupun hewan yang pantas disakitin, mau apapun alasannya sih. Makanya pas user Reddit bernama Balloon Not Bandit menemukan seekor anjing dalam keadaan kurus, terluka, dan penuh kutu di pinggir jalan, dia langsung minggir lah tuh. Taunya anjing itu bukan anjing liar ya, melainkan anjing seorang pria yang berusaha memanggil masuk ke rumahnya. Melihat hal ini, Bandit tuh langsung menghalangi sang hewan karena nggak mau ya dia tambah disakitin. Bahkan dia membawanya tuh pulang, menamainya Sally, ngasih makan, dan sempat dibawa ke dokter juga. Sayangnya menurut dokter, Sally tuh harus segera disuntik mati karena keadaannya tuh udah bener-bener parah dan dia hidup pun cuma sakit doang. Gara-gara hal tersebut, Bandit tuh mutusin untuk balas dendam ke pemiliknya dengan cara melempar kotoran anjing ke atapnya. Tiap kali dia lewat situ, entah untuk olahraga, ajak anjingnya jalan, atau sekedar jalan doang, twing! Pokoknya ada kotoran anjing yang dilempar deh. Meskipun rasanya usaha ini tuh gak ada apa-apanya ya dibandingkan penderitaan si Sally, tapi seenggaknya sang pemilik menderita dalam jangka waktu yang lama ya. Sampai kena asma. Pada tahun 2015 lalu, user Reddit bernama Detroit ceritanya suka dijailin sama teman kantornya sendiri dengan cara makan siangnya suka dicuri. Yep, makanan yang udah dia masak, dia bawa, dan diidam-idamkan seharian, malah dicolong dong. Kejadian ini terjadi selama seminggu penuh, dimana kayaknya penjahatnya tuh gak cuma satu deh ya. Karena kesal dan gak tahu harus menuduh siapa, akhirnya Detroit nyari cara balas dendam dengan membuat makanan itu sepedas mungkin. Bahkan kayaknya tuh gak pantas ya untuk dikonsumsi sama manusia. Dan bingo, cara ini terbukti berhasil karena suatu siang mendadak ada yang teriak minta tolong sambil megangin makanannya si Detroit. Katanya dia tuh sampai harus dibawa ke rumah sakit karena pedesnya memicu asma yang dideritanya. Ada penyakitan terus tukang nyolong lagi. Aneh-aneh aja deh. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.